Rizky, mewakili dari kelompok 1, akan membuka bahasan mengenai teori ekonomi klasik, di mana materi ini sudah kami susun sebagai makalah kelompok. Adapun tim penyusunnya saya sendiri, Andini Rizky, yang kedua Khilaf Padia, ketiga Nanda Bella Melia, dan yang terakhir ada M. Agilda Saputra. Langsung saja saya akan membuka bahasan mengenai teori ekonomi klasik. Ekonomi klasik ini merupakan teori ekonomi yang sudah berkembang pada abad ke-18 dan ke-19, terutama di Inggris, dan menekankan pada kebebasan pasar dan peran individu dalam menentukan harga dan alokasi sumber daya. Teori klasik terus mempengaruhi kebijakan ekonomi hingga saat ini, terutama dalam konsep-konsep seperti kebebasan pasar, persaingan, dan perdagangan. Adapun tokoh-tokoh teori ekonomi klasik, yang pertama teori Adam Smith, yang kedua teori David Ricardo, dan yang terakhir teori Robert Malthus. Kontribusi Adam Smith dalam ekonomi klasik. Adam Smith merupakan salah satu pendiri ekonomi klasik atau bapak dari ekonomi, di mana ia memusatkan perhatian kepada peran pasar dan persaingan dalam mengatur produksi. Adam Smith menggarisbawahi 3 aspek, yaitu yang pertama adalah freedom atau kebebasan, yang kedua adalah kepentingan diri, yang terakhir adalah kompetisi atau persaingan. Nama saya Khilaf Padia. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori ekonomi klasik menurut pemikiran David Ricardo, serta akan memberikan satu contoh studi kasus yang terjadi langsung di kehidupan ekonomi. Konsep David Ricardo yang sangat berpengaruh dalam ekonomi klasik adalah teorinya mengenai kelebihan komparatif dan teori nilai. Teori keunggulan komparatif merupakan teori yang dikemukakan David Ricardo. Menurutnya, perdagangan internasional terjadi apabila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Ia berpendapat bahwa keunggulan ini akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya lebih murah daripada negara lain. Karena menurutnya semakin banyak atas penawaran tenaga kerja, maka perusahaan akan mudah dalam mencari tenaga kerja, sehingga memberikan tawaran upah yang lebih rendah. Maka tenaga kerja hanya bisa memenuhi kebutuhan yang sifatnya primer, dan tidak ada perkembangan dalam memenuhi kebutuhan. Salah satu contoh studi kasus yang terjadi saat ini yaitu antara Indonesia dan Malaysia yang sama-sama memproduksi kopi dan timah. Indonesia mampu memproduksi kopi secara efisien dengan biaya murah. Meski begitu, Indonesia tidak mampu memproduksi timah secara efisien dan murah. Sebaliknya, Malaysia mampu memproduksi timah secara efisien dengan biaya yang murah, namun tidak mampu memproduksi kopi secara efisien dan murah. Dengan melakukan perdagangan ini, menurutnya kedua negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatif mereka dengan mencapai efisiensi yang lebih baik dalam produksi. Baik, saya Muhammad Agilda Saputra. Di sini saya pengen jelasin tentang teori Thomas Robert Malthus. Teori ini sangat terkenal, salah satu konsep penting dalam ekonomi klasik. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan populasi akan selalu melebihi pertumbuhan sumber daya alam, sehingga kemiskinan dan kelaparan akan selalu menjadi ancaman bagi manusia. Malthus menyimpulkan bahwa ada 3 faktor yang dapat membatasi pertumbuhan populasi. Yang pertama ada kelaparan, yang kedua ada penyakit, dan yang ketiga ada perang. Namun teori populasi Malthus juga menuai kritik. Dia mempunyai kasus yang cukup banyak kritik terkait dengan ketidaktahuan Malthus terhadap kemajuan teknologi dalam produksi sumber daya alam. Pandangan pesimisnya juga terhadap kemampuan manusia untuk beradaptasi dengan perubahan. Namun demikian, teori populasi Malthus tetap memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam pemikiran ekonomi klasik dan masih menjadi topik perdebatan di kalangan ahli ekonomi dan ilmuwan sosial hingga saat ini. Banyak penelitian dan studi yang dilakukan untuk mengevaluasi kebenaran teori populasi Malthus dan implikasi kebijakan kelaparan. Namun untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan pendekatan yang holistik dan berbagai upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan populasi dan sumber daya alam yang tersedia.
Selanjutnya saya Nada Melia, saya akan membahas tentang contoh masalah ekonomi klasik. Contoh masalah ekonomi klasik ini dibagi menjadi 3, masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Yang pertama kita bahas ada masalah produksi, memunculkan kekhawatiran di masyarakat bahwa mereka tidak mengkonsumsi kebutuhan pokoknya. Misalnya, karena negara A tidak bisa mengelola produksi beras dalam negeri dengan baik. Yang kedua, ada pemerintah memutuskan pengimporan dari luar negeri. Yang kedua, ada masalah distribusi. Kebun hasil panen memerlukan alat angkut serta jalan yang baik sehingga dapat sampai ke tangan konsumen. Namun, apabila alat angkut itu mengalami masalah, distribusi makanan atau hasil panen akan terkendala. Yang terakhir ada masalah konsumsi, berkaitan dengan pertanyaan apakah barang yang diproduksi dapat sampai ke masyarakat yang membutuhkan atau justru tidak dapat terjangkau. Contoh, masalah ekonomi klasik bisa dilihat dari produksi minyak kita oleh pemerintah Indonesia. Apakah itu adalah solusi tepat menyikapi kelangkaan minyak goreng atau tidak?